Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raji Pade Irwan Tupanegara, NIM F1 C019129. Di sini saya akan presentasikan hasil dari jawaban UTS Termodinamika 2A, yaitu pada bagian B. Oke, langsung saja ke soalnya. Yaitu sebuah siklus Otto standar udara mempunyai rasio kompresi yaitu 8,45. Pada awal langkah kompresi temperaturnya 310 Kelvin dan tekanannya 112 kPa. Jika temperatur maksimum siklus T maksimum sama dengan yaitu T3 sama dengan 1280 Kelvin. Nah, di sini ini adalah kalor spesifik fungsi temperatur, di mana pada kalor spesifik fungsi temperatur ini kita menggunakan tabel, beda dengan kalor spesifik konstan. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, itu kita suruh mencari yang pertama itu temperatur, tekanan, dan volume. Kemudian yang kedua adalah kita mencari nilai W dan kalor Q. Kemudian yang ketiga adalah mencari efisiensi thermal siklus. Kemudian yang keempat adalah mencari tekanan efektif rata-rata atau MEV, yaitu mean effective pressure. Oke, lanjut. Yaitu kalor spesifik fungsi temperatur, di mana pada kalor spesifik fungsi temperatur ini saya sudah mendapatkan ini adalah siklus Otto, di mana siklus Otto itu adalah nilai volumenya itu konstan. Saya sudah mendapatkan grafik ini atau diagram ini dari hasil yang sudah saya hitung sebelumnya. Nah, di sini kita mengetahui nilai P1-nya sama dengan 112 kPa, T1-nya sama dengan 310 Kelvin, T3-nya sama dengan 1280 Kelvin, dan RV-nya, rasio kompresinya adalah 8,45. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu pada pertanyaan yang pertama itu kita suruh mencari nilai T, P, dan V, di mana T itu adalah temperatur, P itu adalah tekanan, kemudian V itu adalah volume. Nah, kita mulai dari titik yang pertama. Pada titik yang pertama ini kita sudah mengetahui nilai T1-nya atau temperatur satunya adalah 310, P1-nya sama dengan 112 atau tekanannya adalah 112. Di sini kita mencari nilai P1-nya atau volumenya. Volume pada titik 1. Lanjut saja. Nah, di mana rumus volume 1 ini adalah R dikali dengan temperatur 1 dibagi dengan tekanan 1. Tekanan pada titik 1. Di mana nilai R ini adalah 0,287 dikalikan dengan T1-nya, yaitu T1-nya adalah 310 dibagi dengan P1-nya 112. Sehingga setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan hasil dari P1 ini yaitu 0,794 meter kubik per kilogram. Nah, jadi pada titik 1 ini saya sudah mendapatkan nilai T1, P1, dan V1-nya, yaitu temperaturnya 310, tekanannya 112 kPa, dan volumenya adalah 0,7794 meter kubik per kilogram. Dari berdasarkan T1 ini yaitu 310 Kelvin, dari tabel gas ideal udara, saya mendapatkan nilai H1-nya sama dengan 310,24 kJ per kilogram, PR1-nya sama dengan 1,5546, dan U1-nya sama dengan 221,25 kJ per kilogram, dan VR1-nya sama dengan 572,3. Kemudian lanjut ke titik 2, di mana pada titik 2 ini kita belum mengetahui nilai T2, P2, dan V2. Nah, pada proses 2 ini kita hubungkan dengan titik yang pertama, yaitu proses 1-2, di mana proses 1-2 ini adalah proses isentropik. Kita mencari nilai V2-nya terlebih dahulu, yaitu sama dengan V1 dibagi dengan rasio kompresi, di mana nilai P1 tadi 0,794 dibagi dengan rasio kompresi 8,45, sehingga mendapatkan hasil dari P2 ini sama dengan 0,0939 meter kubik per kilogram. Nah, P1 per P2 sama dengan 0,794 per 0,0939, itu sama dengan hasil sehingga hasilnya sama dengan 8,45.
di mana hasil 855 ini sama dengan resiko kompresi. Kemudian kita mencari nilai VR2, di mana rumus dari VR2 ini adalah VR1 dibagi V1 per P2, sehingga mendapatkan hasil dari VR1 nya tadi sudah diketahui dari tabel pada titik 1 pada berdasarkan temperatur pada titik 1 yaitu 310 tadi. Kita mendapatkan nilai VR1 yaitu 572,3 dan V1 per P2 itu ini adalah sama dengan 8,45, sehingga mendapat setelah melakukan perhitungan 572 per 3 dibagi dengan 8,45 kita mendapatkan hasil PR2 67,72. Nah, berdasarkan nilai PR2 nya yaitu 67,72 maka diperoleh dari tabel yaitu tabel gas ideal udara VR2 ya saya di sini saya asumsikan bahwa yang pertama ini adalah VR1-nya, kemudian ini adalah VR2. VR yang pertama ini adalah VR yang kedua. Sehingga nanti kita masukkan dia ke dalam rumus interpolasi. Nah, kemudian kita interpolasi, kita mencari T2-nya terlebih dahulu. Yaitu saya asumsikan bahwa 67,72 ini adalah X, kemudian 69,76 adalah X1, kemudian 67,07 adalah X2, dan T1-nya adalah 700, T2-nya adalah 710. Maksud T2 di sini bukan T2 yang kita cari, tapi T2 berdasarkan tabel. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus interpolasi, di mana rumus interpolasi ini adalah T2 sama dengan T1 ditambah dengan X min X1 per X2 min X1 dikali dengan T2 min T1. Sehingga kita masukkan nilai dari setiap variabel yaitu T1, X, X1, X2, T2, dan T1. Nah, sehingga kita sudah memasukkan semua nilai ke dalam menggantikan nilai variabel tersebut. Sehingga setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan hasil dari X ini yaitu 0,758 dan 710 min 700 sama dengan 10, kemudian ditambah dengan 700 sehingga mendapatkan hasil T2 nya yaitu sebesar 707,58 Kelvin. Kemudian kita mencari U2 nya, dimana rumus U2 nya tadi seperti pada tabel tadi yaitu U1 nya sama dengan 512,33 kJ per kilogram, U2 nya sama dengan 520,23 kJ per kilogram. Maksud U2 sini adalah bukan U2 yang akan kita cari, tapi U2 berdasarkan tabel. Oke, lanjut saja. U2 sama dengan U1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikalikan dengan U2 min U1. Nah, rumus ini tetap sama, tinggal kita mengganti variabelnya saja sesuai dengan apa yang kita cari. Kemudian kita masukkan setiap nilai dari variabel tersebut, dan setelah melakukan perhitungan saya mendapatkan hasil dari U2 nya yaitu sebesar 517,98 kJ per kilogram. Nah, hasil dari U2 ini pasti dia berada di antara U1 dan U2 ini, yaitu di antara 512,33 dan 520,23. Dia pasti berada di antara atau di tengah-tengah nilai ini. Apabila dia jauh berbeda dengan nilai yang sudah ditentukan ini, maka pasti ada kesalahan dari perhitungan. Oke, next kita mencari nilai VR2 nya, yaitu VR1 kita dapat dari tabel 28,80, VR2 kita dapat dari tabel 30,38. Kita mencari nilai VR2 nya itu nilai yang berada di antara nilai VR1 dan VR2 ini. Rumusnya tetap sama, yaitu VR2 sama dengan VR1 tambah X2 X min X1 per X2 min X1 dikalikan dengan VR2 min VR1. Sehingga kita masukkan nilai dari setiap variabel tersebut, yaitu 28,80 ditambah dengan 67,72. Setelah kita masukkan hasil, kita hitung secara matematis. Setelah saya hitung secara matematis, melakukan perhitungan matematis, maka saya mendapatkan hasil, sehingga saya mendapatkan hasil dari PR2 nya sama dengan 29,997. Oke, next. Nah, setelah kita mencari VR2, maka kita mencari nilai V2 nya, dimana ini adalah suatu ketentuan tekanan yang akan
yang akan kita cari sebelumnya, dimana kita sudah mengetahui nilai P1 nya sama dengan 112 kilopascal, tekanan itu tekanan pada titik 1, dengan PR1 sama dengan 28,80, PR2 sama dengan 30,38. Maksud dari VR1 ini 28,80 adalah nilai dari nilai dari VR1 pada titik 1, cuman VR2 ini adalah dari VR2 pada titik yang kedua tadi. Sehingga kita masukkan dalam rumus P2 per P1 sama dengan VR2 per PR1, sehingga kita mencari V2 nya, kemudian V2 nya kita keluarkan, V2 nya sama dengan VR2 per PR1, kemudian V1 nya dipindah ke belakang, itu dikalikan dengan V1, V2 sama dengan VR2 per PR1 dikali dengan V1, sehingga kita masukkan nilai VR2 yaitu 29,997, dan kita masukkan nilai VR1 nya yaitu 1,5546, kemudian kita masukkan nilai V1 nya yaitu 112 kilopascal. Nah, maaf Pak, di sini terjadi kesalahan, yaitu pada PR1-nya 28,80. Sebenarnya di sini adalah 29,997 dan PR2 ini 1,5546. Apa namanya di sini lupa saya ganti, Pak. Oke, lanjut. Sehingga setelah melakukan perhitungan matematis, nilai V2 sama dengan 2161,115 kilopascal. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan pada titik 2 ini kita sudah mendapatkan nilai T2-nya berapa, V2-nya berapa, dan V2-nya berapa. Di sini temperaturnya 7178 Kelvin, tekanannya sama dengan 2161,1115 kilopascal, sedangkan dan nilai dari V2-nya sama dengan atau volumenya 0,0939 meter kubik per kilogram. Sehingga tadi nilai-nilai ini kita sudah mendapatkan VR2 berapa, T2 nya berapa, dan U2 nya berapa. Oke, lanjut ke titik yang ketiga, dimana titik yang ketiga ini kita sudah mendapatkan nilai temperatur yaitu 1280, nilai volume 0,0939, sehingga di sini kita belum mendapatkan nilai P3 nya yaitu tekanan pada titik 3. Oke, berdasarkan T3, berdasarkan T3 maka diperoleh dari tabel yaitu H3 sama dengan 1372,2 kJ per kilogram, VR3 sama dengan 310,4, U3 sama dengan 1004,76 kJ per kilogram, VR3 sama dengan 11,835. Oke, lanjut saja, kita akan mencari nilai P3 nya yaitu P2 per T2 sama dengan P3 per T3, di mana kita P3 sama dengan P2 per T2 dikalikan dengan T3. Kemudian kita masukkan nilai dari P2 nya itu 2161,1, nilai T2 nya itu 707,58 dikalikan dengan T3, di mana nilai T3 ini adalah 1280. Setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan hasil dari P3 ini yaitu sebesar 3909,413 kilopascal. Nah, sehingga pada titik 3 ini kita sudah mendapatkan nilai temperaturnya 1280, tekanannya 3909,413, dan V3 nya sama dengan 0,0939. Oke, kita masuk ke titik yang terakhir yaitu titik 4, di mana titik 4 ini kita belum mengetahui nilai temperatur, nilai tekanan. Nah, di sini di titik 4 ini kita hanya sudah mengetahui nilai volumenya, yaitu di mana volumenya adalah seperti yang kita ketahui bahwa siklus Otto ini adalah volumenya konstan, di mana V4 ini sama dengan V1 yaitu 0,794 meter kubik per kilogram. Karena ini adalah proses isentropik, karena pada titik 4 ini kita belum mengetahui nilai T4 dan V4, maka kita hubungkan dengan proses yang ketiga, yaitu dimana proses 3-4 ini adalah proses isentropik. Kemudian kita cari nilai VR4 nya terlebih dahulu, yaitu dimana VR4 sama dengan V4 per V3 dikali dengan VR3,
sehingga kita masukkan nilai V4 nya berapa, yaitu 0,794, masukkan nilai V3 nya 0,0939, kemudian kita kalikan dengan VR3, kita masukkan nilai VR3 nya 11,835. Setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan nilai VR4 ini yaitu 100,005. Nah, berdasarkan nilai VR4 ini yaitu 100,005, maka diperoleh dari tabel yaitu VR4 100,02. VR4 ini adalah nilai VR4, ini adalah VR1, ini adalah VR2. Bukan VR1 ini bukan VR dari titik 1, tapi VR yang yang pertama pada tabel itu, yang pada titik bawah pada tabel ini adalah titik 2. Kemudian di sini kita mencari nilai T4, U4 dan VR4. Oke, langsung saja kita masuk ke interpolasi. Nah, kita cari T4 nya terlebih dahulu, di mana kita sudah mengetahui bahwa sini saya asumsikan bahwa VR4 tadi saya asumsikan sebagai X, dan VR pada titik 1 saya asumsikan sebagai X1, dan VR pada titik VR4 pada titik 2 itu saya asumsikan sebagai X2. Di sini kita sudah mengetahui dari tabel juga temperatur pada titik 1, temperatur pada titik 1. Temperatur yang pertama dari tabel itu saya asumsikan sebagai T1 dan T2. T1 ini sama dengan 610 Kelvin dan T2 sama dengan 620 Kelvin. Perlu saya ingatkan lagi bahwa T1 dan T2 ini bukan temperatur dari titik 1 dan titik 2. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Sama tadi rumus interpolasi, yaitu T4 sama dengan T1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikalikan dengan T2 min T1. Kemudian kita masukkan nilai dari setiap variabel ini, yaitu 610 dari T1, kemudian dari X, dan masukkan nilai T2 min T1 itu 620 min 610, sehingga mendapatkan hasil dari perhitungan ini, yaitu T4 sama dengan 612,79 Kelvin. Selanjutnya kita mencari nilai U4 nya, dimana U1 perlu saya ingatkan lagi bahwa U1 dan U2 sini bukan nilai dari U pada titik 1 dan pada titik 2, melainkan ini saya dapatkan dari tabel berdasarkan nilai VR4 tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu U4 sama dengan U1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikalikan dengan U2 min U1. Nah, sehingga mendapatkan hasil U4 sama dengan 442. Kemudian kita tambah dengan hasil dari perhitungan X, kemudian kita kali dengan U2 min U1, sehingga saya mendapatkan hasil dari U4 yaitu sama dengan 444,543 kJ per kilogram. Kemudian kita lanjut mencari nilai VR4 nya, yaitu di sini sama seperti U tadi. Ini VR1 dan VR2 ini saya dapat dari tabel, bukan dari hasil VR pada titik 1 dan titik 2. Oke, lanjut saja. Kita masukkan ke rumus yang sama tadi, cuman kita ganti variabelnya. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari setiap variabel setelah melakukan perhitungan secara matematis ya. Kita melakukan perhitungan secara matematis, maka saya mendapatkan hasil VR4 itu sama dengan 17,5957. Nah, setelah menemukan nilai dari VR4 tadi, maka kita mencari nilai tekanan pada titik 4, yaitu P4 nya, dimana kita mengetahui nilai tekanan pada titik 3 tadi, yaitu 39,09,4 kilopascal. VR3 sama dengan 310,4, VR4 sama dengan 17,5968. Kemudian kita masukkan ke rumus P4 per P3 sama dengan VR4 per VR3. Kemudian kita rumusnya adalah P4 sama dengan VR4 per VR3 dikalikan dengan P3, sehingga kita masukkan nilai VR4 nya yaitu 17,5968 dibagikan dengan nilai PR3 nya yaitu 310,4 dikalikan dengan P3 nya, dimana nilai P3 tadi yaitu 3909,4 kilopascal. Sehingga telah melakukan perhitungan matematis yang mendapatkan nilai P4 nya atau tekanan pada titik 4 yaitu sebesar 221,627 kilopascal.
Oke, sehingga pada titik 4 ini kita sudah menemukan sesuai apa yang sudah kita cari, yaitu temperatur, tekanan, dan volume. Mana temperatur pada titik 4 ini adalah 612,79, tekanan pada titik 4 adalah 221,627, dan volume pada titik 4 adalah 0,794. Dan ini adalah nilai yang kita cari dari interpolasi tadi, yaitu pada nilai yang di tengah ini. Inilah nilai PR4, U4, T4 termasuk sini juga, dan VR4. Oke, kemudian kita mencari kerja W dan kalor Q. Nah, ini adalah tabel yang diagram sudah kita dapatkan sesuai dengan perhitungan. Berdasarkan T1 diperoleh nilai U1 yaitu U1 tadi, atau U pada titik 1 tadi, yaitu 221,25 kJ per kilogram. Berdasarkan T2 diperoleh dari tabel juga. Setelah melakukan proses interpolasi tadi, kita mendapatkan nilai U2 itu 517,98 kJ per kilogram. Oke, kemudian kita masuk ke proses yang pertama, itu proses isentropik. Proses 1 adalah proses isentropik. Dimana rumus dari proses dimana rumus yang perlu kita ketahui untuk mencari nilai kerja dan kalor, yaitu Q12 min W12 sama dengan U2 min U1. Nah, Q12 sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena ini adalah proses isentropik, di mana pada proses isentropik ini yaitu Q sama dengan 0, kalor sama dengan 0, karena tidak ada kalor yang melewati garis pada proses 12 ini. Kemudian kita masukkan ke rumus kita mencari nilai W-nya atau kerja pada 12, itu sama dengan U2 min U1. Oke, lanjut kita masukkan nilai U2 min U1 nya. U2 nya berapa? 517,98, dan kita kurangkan U1 221,25, sehingga mendapatkan hasil dari kerja dari proses 12 adalah 296,73 kJ per kilogram. Oke, next lanjut ke proses 23, yaitu dimana proses 23 ini adalah proses isohorik. Pada proses isohorik ini berdasarkan nilai T2 diperoleh nilai U2 tadi, yaitu 517,98, dan berdasarkan nilai T3 kita diperoleh dari tabel, U3 nya sama dengan 1004,76 kJ per kilogram. Ini adalah grafiknya. Ini adalah proses 23, itu proses isohorik, dimana proses isohorik adalah volumenya konstan. Nah, dengan persamaan yang sama, itu Q23 min W23 sama dengan 3 min U2. Nah, pada proses ini itu W-nya yang konstan. Kenapa W-nya konstan? Karena tidak ada kerja yang terjadi di sini, yaitu karena volumenya itu konstan, maka V-nya sama dengan 0, sehingga kerja U23 sama dengan 0. Dan kita cari nilai Q23, itu sama dengan U3 min U2. Kenapa ini tidak menggunakan H3 min H2? Karena ini adalah proses isohorik. Seandainya ini adalah proses isobarik, maka kita menggunakan nilai H. Oke, kita masukkan nilai U3 dan U2 nya itu 1004,76 dikurangi dengan 517,98, sehingga saya mendapatkan kerja kalor pada proses 23 sama dengan 486,78 kJ. Di mana Q23 ini adalah ada kalor masuk, yaitu Qin. Qin sama dengan Q23. Kemudian lanjut ke proses 34 atau proses isentropik. Nah, proses 34 ini sama dengan proses 12 tadi, yaitu proses isentropik. Sini kita berdasarkan T3 atau temperatur T3 diperoleh nilai U3 nya 1004,76 kJ per kilogram. Dan T4 nya sama berdasarkan nilai T4 kita mendapatkan nilai U4 sama dengan 444,543 kJ per kilogram. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang sama, itu Q34 min W34 sama dengan U3 min U4. Nah, pada proses isentropik tadi, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa Q-nya itu sama dengan 0. Kita lanjut saja mencari nilai W-nya atau kerjanya pada proses 34, yaitu U3 min U4. Kita masukkan saja nilai U3 dikurang nilai U4, yaitu 1004,76 dikurang 444,53, sehingga saya mendapatkan hasil dari kerja pada proses 34 ini, yaitu 560,217 kJ per kilogram. Kemudian kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses 41, dimana proses 41 ini sama dengan proses 23 tadi, yaitu proses isohorik. Berdasarkan T1 diperoleh nilai U1 tadi,
Ini kita peroleh dari tabel berdasarkan nilai temperatur pada titik 1 yaitu 221,25 kJ per kilogram. Nah, berdasarkan T4 diperoleh umpannya yaitu 44,543 kJ per kilogram. Ini adalah grafiknya atau diagramnya. Diagram VP dan TS. Diagram tekanan, volume, dan temperatur dan entropi. Kita menggunakan persamaan yang sama. Nah, di proses historik ini adalah UI-nya tadi yang yang 0 karena apinya konstan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Langsung saja ke kita mencari nilai Q41 yaitu 4 min U1. Q41 yaitu 4 min U1 ya U4 nya itu kita mendapatkan nilai 444,543 dikurangi 221,29 sehingga saya mendapatkan hasil Q out sama dengan Q23 yaitu 223,293 kJ per kilogram. Nah, mungkin perlu mungkin ada pertanyaan, kenapa ini adalah hasilnya tidak minus? Karena kita di sini sudah menyebutkan nilai Q out, maka tidak akan ada plus dan minus tidak akan ada nilai minusnya lagi. Karena Q out ini sudah menandakan bahwa kalori itu keluar. Dimana pada proses 41 ini adalah ada kalori yang keluar. Oke, langsung lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga, itu kita mencari nilai efisiensi thermal cycles. Nah, di mana rumus efisiensi ini adalah W net per Q in. Kita cari nilai W netnya terlebih dahulu. Di mana nilai W net sama di mana rumus W net sama dengan Q in min Q out. Nah, di sini Q in-nya tadi atau pada proses Q23 yaitu sama dengan 486,78. Q out-nya atau proses 41 ini Q pada proses 41 sama dengan 223,293 sehingga mendapatkan hasil W net-nya itu sebesar 263,487 kJ per kilogram. Kemudian kita masukkan pada rumus efisiensi ini, itu W net tadi 263,487 dibagikan dengan Q in-nya 486,78 karena efisiensi ini adalah satuannya adalah persen, maka kita kalikan dengan 100%. Sehingga nilai efisiensi sama dengan 54,12%. Lanjut saja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu tekanan efektif rata-rata atau MEV, yaitu Mean Effective Pressure. Mana rumus dari Mean Effective Pressure ini adalah W net per P maksimum min V minimum. Nah, di sini kita perlu tahu nih bahwa di mana nilai P maksimumnya dan mana nilai P minimumnya. Di mana nilai V minimum ini adalah sama dengan nilai V2 sama dengan V3. Ada kesalahan. Ini sebenarnya adalah V2 sama dengan V3 yaitu sama dengan 0,0939 meter kubik per kilogram. Begitu juga pada V maksimumnya yaitu sama dengan V4 sama dengan V1 sama dengan 0,794 meter kubik per kilogram. Sekali lagi maaf Pak, ini terjadi kesalahan, nanti saya ganti. Oke, sehingga kita mendapatkan ini adalah W net-nya, yaitu kita sudah mendapatkan hasil W net-nya tadi 263,487 kJ per kilogram. Kemudian kita tinggal masukkan saja nilai-nilai ini ke dalam rumus Mean Effective Pressure ini, yaitu W net-nya sebesar 263,487 dibagikan dengan V maksimumnya yaitu 0,794 dikurangi dengan V minimumnya 0,0939 sehingga nilai Mean Effective Pressure atau tekanan efektif rata-rata sebesar 376,396 kPa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil kerja saya, hasil dari jawaban UTS ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.